Oke guys, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai UKK uji kualitas kalian tahun pelajaran 2026 paket 1 yang berjudul tugasnya yaitu pembangunan sistem monitoring jaringan dan server real time untuk peningkatan kinerja dan keamanan layanan jaringan. Pada kesempatan ini, saya akan membuat tutorial untuk teman-teman. Bagaimana cara lengkap untuk konfigurasi seperti pada soal tersebut. 1. Topologi teknis. Kita akan fokus pada 2 poin yaitu router sebagai gateway dan firewall, dan switch manageable sebagai segmentasi VLAN. Rincian teknis VLAN. Konfigurasi perangkat pertama router, dan konfigurasi perangkat kedua yaitu switch. Jadi karena di sekolah saya tidak ada switch manageable, kita menggunakan router MikroTik sebagai switch manageable ya teman-teman. Oke, untuk pada kesempatan kali ini kita akan mengonfig dua ini saja habis ini. Untuk yang ini nanti di next selanjutnya ya teman-teman. Oke. Perhatikan, ini adalah topologi yang akan kita gunakan. Awan terhubung di Ether 1 milik router utama. Ether 2 router utama terhubung pada Ether 1 milik switch. Kemudian switch akan menyebarkannya untuk 3 VLAN, yaitu Ether 2 VLAN 10, Ether 3 VLAN 20, Ether 4 VLAN 30. Instalasi perangkat router RB941, router RB951 sebagai switch, PC admin VLAN 10, laptop server VLAN 30, PC siswa VLAN 30, on-kan PC milik admin, on-kan PC siswa. Hubungkan kabel LAN dari laptop ke Ether 4 milik router utama untuk konfigurasi atau setting. Seperti ini ya. Hubungkan ISP atau internet pada Ether 1 milik router utama. Seperti ini ya. Tahap 1, config router di Winbox. Buka Winbox. Login. Oke. Jadi pada tahap ini kita masuk ke menu interface karena tadi seperti di soal seperti ini. Buat VLAN 10 20 pada interface terang Ether 2. Jadi kita bikin terang itu di Ether 2. Seperti ini. Kita Ether 2. Kita tambah VLAN. Tambahkan VLAN 10. VLAN ID-nya 10 dan akhirnya 2 apply copy nilai 20 apply copy dengan 30 apply ya. Jadi udah kita buat, kita tinggal oke-okein aja teman-teman. Membuat VLAN 10, 20, dan 30 selesai. Selanjutnya kita masuk ke menu IP, lalu address, tambah, kita masukkan IP tadi VLAN 10 yaitu 1. Masukin IP yang ada di sini, guru atau admin, pakai ini ya teman-teman, kita pakai yang gateway-nya. IP address kita tambahin 192.168.10.1, kita pakai slice 24. Musik ke VLAN 10 sebagai guru admin. Right? Oke. Tambahkan lagi. Kita pindah ke VLAN 20. Masukin VLAN 20 tadi IP-nya 192.168.20.1 plus 24. Apply. Kita copy aja biar cepat teman-teman. Kita ganti ke VLAN 30. Berarti pakai 192.168.30.1. Kita ganti VLAN apa? VLAN 30.
Membuat DHCP server untuk VLAN 10 dan 20. Klik IP kemudian DHCP server, kemudian DHCP setup. Tambahkan VLAN 10, kemudian klik next. Tambahkan VLAN 20, kemudian klik next. Oke, kalau udah ditambahin DHCP servernya, kita masuk ke menu IP, DHCP client, melakukan enter 1, GSP, apply, oke. Pastikan DHCP client memiliki status bound. Buat NAT mask curate untuk akses internet. Nah, kita masuk aja tadi langsung ke IP, firewall, NAT, tambah, extensionnya mask curate, generalnya, interface-nya, 1, apply, oke. Lanjut kita tes terlebih dahulu. Tes ping untuk mengecek apakah internet sudah diterima atau belum. Pastikan TTL. Buat firewall untuk blok akses VLAN 20 ke VLAN 10. Kita langsung masuk ke blocking ya teman-teman di router utama ini. Kita masuk ke menu IP, firewall. Untuk yang pertama kita masuk ke firewall. Oke. Kita masuk ke general. Di sini teman-teman, kita masuk ke general. Chain-nya itu masukin ke input. SRC address-nya kita masukin. Jadi di sini SRC itu dari VLAN 20 ngeblok ke VLAN 10. Jadi supaya VLAN 20 ini nggak bisa nge-ping ke VLAN 10. Seperti ini. Setelah ini, kalau udah masukin IP, kita masuk ke menu action. Actionnya kita ganti ke drop. Drop itu artinya blok ya. Kita ganti komennya blok akses. Kita namain blok akses VLAN 20 ke 10. Oke, untuk selanjutnya kita copy aja ini. Copy. Kita ganti channel menjadi input, sama teman-teman, beda. Kita ganti di channel aja di forward. Oke. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Jadi ada dua. Buat firewall untuk izinkan akses VLAN 30 ke VLAN 10. Tambah. Kalau untuk mengizinkan itu kita pakai forward. Ya, ganti accept, buat izinkan. Kita kasih komen. Buat firewall untuk mengamankan brute force login. Oke. Kita tanda tambah. Tambah. Kita masuk channel input. SRC desa kita biarin. Protokol kita ganti ke TCP. DST portnya kita pakai 22,8291. Making slide new. Nah, ini kita masuk ke menu extra. DST limit. Ternyata yang satu kita pakai 3. Jadi kayak akhir percobaan hanya 1 ditambah 3. Jadi 3 percobaan. Kita ganti komen. Limit banyak kita ganti ke SRC dan DST address. Location-nya kita accept. Komennya kita ganti push force login. Ya. Betul. Oke. Right. Oke. Kita buat lagi, tambah general, channel forward, input, OTCP, DST portnya 22,8291.
291 connection stage-nya. Connection stage-nya new. Langsung action-nya kita pakai add srt to attach list. Kita tambahkan di sini menamakan black list. Timeout-nya kita atur suka kalian. 20 detik aja di sini kita pakai. Seperti ini kita apply. Oke. Kita tambah lagi satu sebagai tahap terakhir. Pada general, karena kita ganti menjadi input protokol IPCP. Connection stage-nya kita new. Menu advance. Yang tadi sudah kita buat yaitu blacklist, kita masukkan di srt address list. Oke. Masuk ke action. Actionnya kita drop untuk kita block aksesnya jika ada yang mau mencoba menyusup. Oke, jadi ini beberapa bagian angka Metaverse ya teman-teman. Buat firewall untuk mencatat logging aktivitas penting. Oke, untuk selanjutnya itu mengenai logging aktivitas penting yang ada di soal. Kita menu general. Kita kita ganti input seperti biasa. Di sini sudah kita apa-apakan. Kita masuk ke menu advance. Biasanya kita tambahkan tadi kita buat di Metaverse, kita tambahin blacklist. Nanti kalau misalnya ada yang login atau ada yang mau menyusup, bakal masuk di logging aktivitas ini yang kita buat ini ya teman-teman. Masuk ke menu action, misalnya kita ganti log trafficnya, lokal centang boleh, log trafficnya kita ganti route force detected. Oke. Oke. Masih tahap logging aktivitas, ditambahkan lagi. Bedanya di sini general, chain of forward. Teman-teman, chain of forward. Kita masukin IP 1.9 klik 1.4 klik 30 titik 0 garis 24. Ini destinasinya ke bulan 10. Nextnya ya apa grafiknya kita namain VLAN security. Oke, namain ini boleh play. Oke, menuju tahap akhir lagi aktivitasnya, kita tambahkan lagi general dan input tutorials plus dan kita ganti ke input atau kalau kita ganti ke dua-duanya gitu, kita ganti ke TCP di step pertama kita ganti ke 22,8291. Oke, setelah itu command action kita ganti actionnya jadi log. Tapi kita ganti berhasil login. Right. Oke, kita udah buat 4 login. Buat firewall, amankan akses router SCSA atau Winbox dari VLAN 10 atau 30. Plus ke general, kayaknya kita ganti ke input yang mau kita blok tadi VLAN 20. Berarti kita kasih 192.168.20.0.194. Kita masukin protokol TCP. Di step nya kita ganti ke 22.8291 sebagai buat nomornya teman-teman. Connection stage-nya kita new, action kita drop untuk blok, kita komen, kan? Blok
akses SSH atau Winbox pilihan 20. Oke, jadi kita udah buat 5 atau 2. Yang pertama itu blok akses pilihan 20 yang kedua izinkan akses pilihan 13 yang ketiga microphone lagi, yang keempat bagian aktivitas, yang kelima blok akses SSH atau Winbox pilihan 20. Utama dibiasakan kalau yang di blok itu diprioritaskan ya, ini jadi supaya bekerja dengan baik. Jadi ini saja yang kita blocking teman-teman. Kita sebelum itu kita kasih nama dulu. Di nama router utama. Oke. Instalasi perangkat untuk menghubungkan router utama dengan switch. Hubungkan Ether 2 router ke Ether 1 switch. Setelah router selesai, cabut kabel pada Ether 4 router, kemudian pindahkan di Ether 5 milik switch. Saat config switch, gunakan port 5 agar tidak terjadi reconnect saat sedang config. Selanjutnya lakukan config switch ya. Sebelum itu kita namakan terlebih dahulu sistem identity. Karena ini adalah switch, saya akan beri nama switch. Ada switch ini masuk mode bridge seperti yang ini. Masuk satu mode aja ini teman-teman. Tambahkan general, kita ganti bridge pilihan ini kita tambahin yang ringan. Jangan lupa ya teman-teman ya, kalau di switch itu bridge pilihan filter ini tinggal aja kita apply saja. Oke, kita tambahkan port di sini yang tadi kita buat. Masukin pilihan ini karena di switch kita masukin dari Ether 1 sampai Ether 4 teman-teman. Jadi kita masukin Ether 1 apply, copy Ether 2 apply, copy lagi Ether 3 apply, oke, kita buat Ether 1, 2, dan 3, dan 4. Jangan lupa di Ether 2 nya ini kita ganti ke PVID ini sebagai ID pilihannya, kita namain pilihan 10 di Ether 2 ya, apply. Oke, Ether 3 itu untuk pilihan 20, pilihan 20. Untuk Ether 4 PVID nya pilihan 30, jadi kita ganti 30. Oke, sampai sini paham ya teman-teman. Kita apply hal oke. Tadi kan kita di ports ya teman-teman. Kita masuk mode VLANs yang ada di sini. VLANs. Kita tambah. Masuk ke mode bridge VLAN, benar. Masukin VLAN 10. Tiketnya. Bridge VLAN 1. Kita tambahkan Ether 1. Kemudian teman-teman, konfig data ini ke Ether 2. Jadi bridge 1 ini atau Ether 1 ini sebagai port keramnya dia. Sedangkan konfignya ini si VLAN ini mau ngasih VLAN ini ke Ether berapa atau port berapa. Oke, apply. Oke, tambah lagi ya, jadi kita ganti 20. Jadi kita seperti tadi ada satu konfig Ether 3 20, Ether 3. Oke, copy aja. Oke, kita ganti 30. Kita ganti ke Ether 4. Right. Oke. Uji fungsionalitas dan konektivitas pada perangkat yang telah dikonfig.
Ya baik teman-teman, di sini kita udah terkoneksi. Kita cek dulu ke CMD. Kita coba IP config. Nah, di sini kita sudah dapat IP 192.168.20.254. Berarti kita udah terkoneksi dengan VLAN 20 sebagai siswa. Oke. Untuk tes di blockingnya kita cek di sini. Buat firewall untuk blok VLAN 20 akses ke VLAN 10. Kita coba yang udah tadi kita buat. Karena kita sini IP 20, kita coba ping ke 192.168.10.1 ke guru atau admin ya teman-teman. Tidak bisa ngoping, tandanya blocking kita berhasil ya teman-teman. Dikasih out. Oke. Teman-teman, di sini saya udah masuk ke VLAN 30 sebagai VLAN server seperti yang ada di sini. 30 VLAN server. Dikarenakan VLAN 30 ini tidak ada DSCP servernya, karena yang ada DSCP server cuma VLAN 10 dan 20 yang tadi kita setting di router utama. Otomatis si server ini statik ya teman-teman. Jadi kita ubah dulu gateway-nya di PC kita. Masuk ke Windows R. Oke, kita masuk ke sini, kita properties, kita statikan teman-teman dengan IP 10.10 maaf teman 192.168.30.10. Kita ganti subnetnya dengan 255.255.255.0 karena slice 24 jadi 255.255.0. Untuk gateway-nya 192.168.30.1. Nah, untuk DNS ini karena kita di sekolah jadi udah disediakan DNS. DNS-nya yaitu 27.123.220.220. Sama walaupun sama 27.123.220.221. Lalu kita oke. Dan kita tunggu teman-teman ya. Oke, kita Windows R, kita cek CMD, kita IP config apakah sudah masuk ke belum IP-nya. Oke, IP sudah masuk yang tadi kita buat statik, lalu kita ping apakah internetnya ada. Ping Google ping 88 apakah ada. Oke, baik. Ketika kita sudah terkoneksi dengan internet sesuai dengan perintah soal yang tadi di sini. Buat firewall untuk izinkan 30 ke akses ke VLAN 10, harusnya kita ngeping ke 10 harusnya bisa dong. Karena kita posisi di server nih, kita ping ke VLAN 10 atau VLAN admin atau guru ya teman-teman. Jadi ping 192.168.10.1 bisa, berarti kita berhasil mengizinkan dan VLAN 30 ke 10. Oke, 30 server ke VLAN 10 admin. Oke, baik teman-teman, kita masuk ke router utama lagi dikarenakan tadi kita tidak membuat passwordnya. Jadi kita buat passwordnya dulu terlebih dahulu. Kita masuk ke sistem, masuk ke menu password. Namakan kita passwordnya bebas, suka teman-teman. Di sini pakai 1 ya teman-teman, 1 password. Oke, sign. Oke, untuk mencoba router loginnya kita di sini tetap ya kayak tadi teman-teman ya. Kita masih di IP server, IP config. Kita masih di IP server yaitu 192.168.30.10.30.1. Kita coba masuk ke Winbox. Ya, refresh. Kita masuk. Tapi kita isi passwordnya asal-asalan aja teman-teman. Kita mau nyoba apakah reverse loginnya itu aktif atau tidak. Ya, asal-asalan saja sampai beberapa kali. Nah, sampai seperti ini tulisan connecting, tandanya reverse login sudah bekerja. Kita masukkan password yang benar yang sudah tadi kita buat yaitu 1. Cek. Oke, baik teman-teman, berarti reverse loginnya berhasil ya teman-teman untuk di VLAN 30. Kita tunggu selama 30 detik karena saya tadi ngebloknya selama 30 detik. Oke, baik teman-teman, kita udah masuk ya, karena tadi selama 30 detik kita nunggu baru kita masuk teman-teman. Bagaimana kita tahu reverse login bekerja apa enggaknya? Kita cek log yang tadi kita buat ya teman-teman. Nah, tuh berhasil login. Reverse ini berhasil login ya teman-teman, berhasil ngebobol. Jadi masuk ke log IP ini. Oke, sebagai tambahan, saya lupa sedikit tadi. Kita masuk buat logging ya, kita masuk ke sistem login ya. Kita tambah. Nah, topiknya di sini kita actionnya kita ganti ke
this apa namanya, hasil this, topiknya kita ganti ke firewall. Biar bisa membedakan aja sih teman-teman, sebenarnya opsional ini. Kalau mau dipakai silakan, nggak dipakai ya sudah. Jadi ketahuan. Nah, kita yang ini nih. Oh, yang this. Oke. Hasil login. Ini untuk VLAN 30. Oke, baik teman-teman, dikarenakan di sini sudah berhasil untuk force loginnya. Itu apa buat firewall untuk mencatat login aktivitas penting. Sama seperti tadi saya kasih tahu. Ya, di sini teman-teman tahu masuk loginnya. Jadi kalau ada teman mungkin apa namanya, ada yang membobol atau apapun masuk ke log ini ya teman-teman, yang sudah tadi kita buat nih di firewall. Ini sebagai buktinya aja ya teman-teman. Untuk caranya tadi udah kita jelaskan bagaimana caranya nih. Tuh, kita posisi di VLAN 30. Nah, sini ketahuan nama kita. Nah, berhasil login. VLAN apa nih SMS-nya ya teman-teman. Berarti work ini login aktivitasnya. Amankan akses router SSH atau inbox hanya dari VLAN 10 dan 30. VLAN 10 itu guru atau admin, ya kan, guru lah, guru. 30 itu buat sebagai server. Berarti yang kita blok dari SSH dan inbox hanya VLAN 20. Jadi kita masuk ke inbox lagi. Ya, yang tadi kita buat nih. Nah, ini teman-teman ya. Blok akses SSH atau inbox VLAN 20. Berarti yang diblok VLAN 20. Berarti dia nggak bisa lewat SSH atau Winbox ya teman-teman. Kita coba ya teman-teman, kita close. Baik teman-teman, dikarenakan tadi sudah kita colok ke VLAN 20 atau VLAN sebagai VLAN siswa, kita masuk ke Windows R, NCPA, this. Langsung aja kita begitu. Ini kan tadi masih statik, posisi kita masih di VLAN server. Kita dynamicin atau DHCP dulu teman-teman. Kita DHCP-kan. Oke, close. Kita tunggu teman-teman. Oke, baik, sudah terkoneksi. Kita cek IP-nya dulu dengan CMD IP config. Baik teman-teman, dia udah masuk IP-nya ke VLAN 20 itu 192.168.20.254. Nah, kita langsung cek ke Winbox karena yang tadi kita lihat di soal itu, amankan akses router SSH atau Winbox hanya dari VLAN 10 dan 30. Kita posisi di VLAN 20 sebagai siswa. Berarti kita nggak boleh masuk ke Winbox ya teman-teman. Kita cek, kita masuk ke Winbox. Dari refresh dulu teman-teman. Nah, kita pencet IP ini. Jangan lupa pencet IP-nya teman-teman. Jangan pencet MAC address-nya karena di firewall itu yang hanya bisa ngeblok ke IP, bukan MAC address dan lain-lain. Jadi kita pencet ini. Pastikan di sini. Masukkan passwordnya tadi kita buat 1 ya. Langsung kita connect. Harusnya nggak bisa teman-teman. Nah, berarti yang tadi kita buat artinya kita berjalan dengan lancar teman-teman ya. Berarti berhasil ngeblok. Nah, seperti ini teman-teman, nggak akan bisa masuk ini kapanpun, nggak akan bisa masuk sebagai siswa ini ya teman-teman. Oke, baik, mungkin untuk kali ini sampai situ saja ya teman-teman penjelasannya mengenai UKK kali ini nih. Soalnya ini untuk selanjutnya part 2 akan kita lanjutkan ya nanti kalau kita sudah belajar teman-teman. Itu dia panduan lengkap pengerjaan proyek UKK tahun 2025 dan tahun 2026. Kalau kalian masih ada bagian yang bingung, silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like ya, dan share video ini ke teman-teman sekelas kalian biar sama-sama lulus dengan hasil memuaskan. Semangat berjuang para pejuang UKK. See you on the next video.